Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk episode 6-16 dari perempuan usia 27 tahun single tidak bekerja. Saya mau bertanya, saya adalah korban kecelakaan dari teman dekat saya yang mengakibatkan saya saat ini terluka sampai lumpuh dan tidak tahu kapan bisa berjalan lagi. Apakah berdasarkan Alkitab saya harus memaafkannya tanpa meminta pertanggungjawaban atau hanya memaafkan saja tanpa meminta tanggung jawab atau ganti rugi? Oke, yang pertama, seberapa luka yang kamu alami? Sampai lumpuh ya, tidak tahu kapan bisa berjalan lagi. Kamu harus ingat bahwa kecelakaan ini tidak disengaja, bukan sengaja kamu dibuat celaka lalu sampai lumpuh. Pasti ia juga tidak bermaksud demikian. Rundingkan dengan dia kalau dia bisa membantu memulihkan keadaanmu ini. Tetapi jika tidak, jangan paksa. Kamu akan dibuat Tuhan bisa jalan lagi. Perhatikan ucapan saya, kamu akan bisa jalan lagi. Ya, sekarang kamu rundingkan dengan dia, kalau dia mau memberi bantuan, terima, tapi kalau tidak, jangan maksa dan maafkan. Tuhan menolong kekasih ini, Bapa, dalam nama Yesus tolonglah. Amin. Oke, itu jawaban saya. Oke, dari wanita usia 57 tahun. Pak, saya mau bertanya apakah perjamuan kudus yang kita lakukan saat ini dilakukan para rasul? Soalnya teman saya mengatakan yang dilakukan Yesus pada waktu itu katanya cuman jamuan seder pesah. Oh ya, benar. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus dan rasul-rasul itu makan. Seperti kalau kita makan nasi, mereka makan roti. Dan setiap kali berkumpul mereka melambangkan darah dan tubuh Yesus dengan anggur dan roti. Dan Tuhan Yesus memang menghendaki agar pengorbanannya diperingati. Nah, kalau kita kan tidak tiap kali makan nasi lalu perjamuan kudus dengan nasi, kita peringati dengan cara perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang. Dan itu benar. Tuhan memberkati. Dari wanita usia tidak ada, sudah menikah 3 anak. Ini pertanyaan saya yang kedua, Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang dulu tentang perceraian waktu Bapak menyarankan untuk diam saja di Abam 449. Semoga Bapak berkenan melihatnya. Saya mengikuti apa yang Bapak sampaikan, tidak mengajukan gugatan. Saya menjalani hidup dengan prinsip bisa dilewati, lawan dengan kesucian dan diam. Saat ini suami tidak mengungkit masalah cerai lagi, Pak. Tapi dia masih marah dan tidak mau bicara dengan saya. Komunikasi kami hanya sebatas kebutuhan anak. Saat ini kami tinggal bersama, saya dan anak-anak tinggal di pulau yang berbeda dengan suami.
Tapi dia tetap memenuhi kebutuhan kami. Kalau saya kirim pesan sekedar tanya kabar, dia tidak respon. Malah sering hanya mengungkit kesalahan saya. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, Pak. Di hadapan publik dia berusaha menunjukkan kami sedang baik-baik saja. Tapi kepada saya dia bersikap begitu. Sebenarnya saya sudah tidak terganggu dengan sikapnya, Pak. Sekarang saya sudah belajar tidak memberhalakan masalah. Saya fokus cari Tuhan saja. Setiap hari saya mengikuti Truth ID dan itu sangat merubah saya. Bahkan di doa puasa sekarang saya tidak minta apa-apa lagi selain kekuatan untuk bisa hidup berkenan bagi Bapa di surga. Yang mau saya tanyakan, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi sikap suami? Apakah saya harus berusaha terus menghubungi dia? Kamu sudah lakukan sikap yang baik. Jangan cerewet, banyak bicara, mengirimkan SMS. Kalau tidak perlu, tidak usah. Menanyakan kabar tidak perlu. Hubungi dia untuk hal-hal penting menyangkut anak saja, karena kalau dia tidak mau bicara yang lain, ikuti saja. Ya. Oh ya Pak, saya ingin sekali menyampaikan ini ke Pak Eras. Saya merasa ada hubungan yang kuat sekali dengan Pak Eras. Jadi di setiap doa atau ibadah, lagu-lagu yang Bapak nyanyikan, doa dan khotbah yang Pak Eras sampaikan sangat sesuai dengan situasi saya hari ini. Bahkan kadang secara ajaib saat satu lagu muncul di pikiran saya, lalu Pak Eras akan menyanyikannya. Wow. Begitu juga dengan doa dan renungan. Rasanya itu seperti langsung ditujukan ke saya. Oke, kamu ya tidak tahu umur berapa, anak sudah 3, kamu sudah melakukan tindakan yang tepat. Ya, teruskan, Tuhan akan beri kemenangan. Jangan berhenti berdoa bersama dan mendengarkan Truth ID. Tulisan kamu bisa menjadi kesaksian bagi yang lain. Menghadapi masalah-masalah, tetap teduh, tenang, tidak menyimpan kebencian dan dendam. Tuhan akan bertindak pada waktunya. Amin. Dari wanita usia 48 tahun, saya butuh dukungan doa karena saya hanya sebatang kara. Keluarga angkat saya membuang saya supaya saya bisa mencukupi kerinduan saya punya tempat tinggal tetap. Oh, saya butuh dukungan doa karena saya hanya sebatang kara, keluarga angkat membuang saya supaya saya bisa mencukupi kerinduan saya punya tempat tinggal. Kalau sebatang kara tidak perlu tempat tinggal, ya. Mungkin kamu bisa kos, nanti hari tua kamu bisa ke panti jompo. Jika ada kesulitan mengenai hal ini, kamu hubungi Abam, nanti tim Abam akan memberi perhatian. Tuhan memberkati. Dari pria usia 17 tahun, wah masih muda nak ya. Salam Pak Eras, apakah khotbah depan orang beda agama atau khotbah di jalan misalnya? Apakah itu berdosa? Mohon penjelasannya Pak. Berkhotbah di jalan kalau di Indonesia mesti dihindari. Jangan lakukan, nanti dikira kristenisasi, nanti banyak masalah akan timbul ya. Khotbah depan orang beda agama untuk apa ya? Jadi kalau di Indonesia kulturnya seperti ini, kita tidak bisa khotbah di sembarang tempat. Lebih baik kelakuan kita yang berkhotbah. Tidak ada yang bisa melarang perbuatan baik kita kepada semua orang dimanapun kita berada, itu khotbah yang hidup. Naik di taksi online, taksi aplikasi ya, atau taksi biasa, kita bersaksi kepada supir taksi, menambah uang, memberi tip, ya di antara para security kita memberikan tip, itu kesaksian. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi kesaksian. Tidak harus melalui khotbah. Oke, itu saja sayang ya. Pinter ya kamu. Namamu Agri Dovisiu. Bagus sayang, cerdas dan baik. Dari wanita usia 50 tahun. Salam, selamat pagi Pak Eras. Saya seorang ibu dari 2 anak.
Usia 50 tahun saya bekerja. Maaf mau tanya, apakah orang Kristen boleh nonton percaya dengan Tri-Anomali? Suami saya itu maniak dan mempercayai Indigo Tri-Anomali. Di TV ngatain para pendeta kalah sama anomali, tahu semuanya. Nonton seharian betah Pak. Kalau dengar firman Tuhan di rumah sengaja saya ajak baru 15 menit sudah ngantuk. Tidak mau ibadah di gereja lagi dengan anak istrinya. Sering KDRT, anak cowoknya ditendang, duel, dilempar cutter, obeng, pisau, dan lain-lain, ditantang duel. Waduh, tak jotosi, tak habisi berdarah kamu, katanya. Waduh, tidak dianggap anaknya dan selalu ngancam ceraikan saya dan ngata-ngatai saya. Kamu kalau aku cerai, kamu tidak laku, tidak ada laki-laki yang mau sama kamu. Di depan anak-anak lagi, dan pasti didengar tetangga-tangga. Saya hina, memalukan saya. Sudah hina, memalukan saya. Sudah menghina maksudnya. Tapi saya sabari, saya ngalah demi anak-anak, dan terus saya doakan. Jujur saya sebagai istri sudah tidak tahan, pengen pisah. Dikit-dikit KDRT, tapi dengan orang luar tidak berani. Tutur katanya lembut gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima kasih sebelumnya. Saya harus lakukan dengan apa yang harus saya lakukan terhadap suami ini. Begini, yang pertama kamu sudah diam, tidak perlu ngomel. Suamimu ini nonton apa yang tidak patut ditonton, yang buahnya kayak begini. Kalau yang ditonton baik, kelakuannya jadi baik. Kalau yang didengar baik, kelakuan jadi baik. Kalau yang ditonton dan didengar tidak baik, ya, kelakuannya seperti ini. Saya tidak tahu apa yang dia tonton ya. Dan saya tidak bermaksud menghakimi siapa-siapa di sini ya. Oke. Tetapi KDRT ini loh yang menjadi perhatian saya. Kalau dikit-dikit KDRT dan suamimu kalau kepada orang lembut, suamimu ini pengecut. Dia sebenarnya bukan pemberani. Ya, pengecut, dia hanya berani dengan keluarga sendiri. Pengecut. Kasih tahu anakmu untuk tidak melawan bapaknya. Salah melawan orang tua. Sebagai ibu, kamu harus tunjukkan contoh diam, mengalah. Karena ini tidak lama, tidak terus-menerus begitu. Tunggu Tuhan bertindak pada waktunya ya. Pasti Tuhan akan bertindak. Nah untuk suamimu yang KDRT, sesekali kamu harus memberitahu. Kalau kamu sampai melukai saya, ini melanggar hukum. Saya ingatkan ya, saya tidak mau melapor ke polisi sampai suatu saat, kalau kamu keterlaluan dan Tuhan izinkan saya lapor polisi, kamu masuk penjara. Kasih ingat itu. Lalu kasih ingat saya ini punya orang tua, punya keluarga juga. Kamu bisa sewenang-wenang sama keluarga saya bisa nggak terima. Ya, jangan begitu. Lalu ketiga, jangan lakukan ini depan anak-anak. Anak-anak nanti akan bertumbuh buruk. Tapi saya lihat suamimu sudah mengarah jadi monster, memang tidak bisa diajak bicara dengan normal. Tunggu Tuhan bertindak. Saya teruskan ya bacaannya. Sama orang luar beraninya di belakang ngomel, ngumpat, misuh, nyumpahi orang yang bikin dia emosi, ya kan? Ini memang munafik, pengecut, pria pengecut. Tipe laki-laki manipulatif, dia yang nyakiti kita, tapi cerita ke saudaranya dia yang disakiti, sampai dia cerita ke teman, kebetulan saya dengar. Kata dia keluarga sekarang benci sama dia. Mohon terus dibantu dalam doa ya Pak Eras, supaya Tuhan jamah suami. Oh ini namanya. Dan juga kami istri anak-anaknya semakin kuat dalam Tuhan. Oh ya Pak, 2 anak saya aktif di pelayanan. Saya yang sering menunaikan doa puasa. Suami saya juga sering nonton video porno dari teman-temannya. Dan ternyata di sosmed yang di DM, direct message. Di chat semua wanita panggilan janda-janda nakal dengan foto telanjang. Buset. Memang tidak beradab. Ya. Tapi kamu di pihak Tuhan. Kamu dan anak-anakmu di pihak Tuhan ya.
Kamu menikah dengan pria yang belum lengkap jadi manusia, ya. Nanti kalau dia pukul kamu sampai kamu lapor polisi, dia akan nangis-nangis dia, ya. Baru ketakutan dia. Model begini pria ini. Cuman saya khawatir suatu hari dia dipukuli orang di jalan. Ya. Sok jagoan tapi begitu dipukuli baru dia minta-minta ampun. Jangan doakan keadaan itu. Kembalikan semua ke Tuhan. Pak Era, saya lahir diberikan ke orang, mama yang merawat saya sekarang ini ya. Sehingga mama yang membesarkan saya bukan orang tua kandung. Ini wanita usia 35 tahun ya. Saya baru diberitahu om saya jika saya bukan anak kandung mama yang merawat saya. Ketika mama yang merawat saya meninggal saat usia 35 tahun. Jadi bagi saya dari bayi mama yang merawat saya adalah mama kandung saya. Karena secara hukum juga demikian. Saya secara akta kelahiran dan hukum saya ikut mama yang merawat saya karena saya diambil dari lahir. Saya tidak bisa memiliki rasa cinta sama mama pada orang tua kandung yang sebesar dengan rasa cinta pada mama yang merawat saya yang sudah meninggal. Oke. Orang tua kandung saya yang baru muncul setelah 35 tahun hanya datang untuk minta uang ke saya dengan paksa dan mengumpat. Jika tidak diberi uang, serta mengutuki kualat jika saya diam dan tidak merespon jika mereka minta uang dengan paksa padahal mereka juga punya anak selain saya. Jika saya memilih tidak memberikan uang karena jumlahnya besar dan tidak masuk akal dan saya menjauh, apakah dosa? Tidak dosa. Kamu harus membantu dia secara proper. Orang ini, orang tuamu yang asli ini bukan orang tua yang patut. Bantulah sekedarnya asal mereka hidup. Jangan turuti apa yang mereka minta. Secara hati dan perasaan saya mereka bukan orang tua saya meski secara darah mereka orang tua kandung saya. Baru saya tahu setelah 35 tahun. Oke, orang tuamu adalah yang sudah meninggal itu. Walaupun tidak sedarah sedaging, tapi dia yang layak jadi orang tuamu. Sedangkan orang tua kandungmu, dia hanya numpang, kamu harus hanya numpang di kandungan. Tetapi kamu harus tetap menghormati dan membantu dia. Ingat, tidak melebihi apa yang patut. Dan Roh Kudus memberi kamu hikmat untuk ini. Lakukan. Jangan merasa berdosa kalau kamu tidak menuruti apa yang diingininya. Jangan buat dia menjajah dan menguasai kamu. Amin. Dari wanita usia 29 tahun. Saya pernah pacaran 5 tahun dengan pacar dan saya menjadi sangat toksik dalam hubungan kami dan kami putus 2021. Karena mantan saya katakan hubungan sudah toksik dan belum dapat restu dari orang tuanya dan saat itu dia sudah cari pacar baru sebelum putuskan saya dan bawa pacarnya temui saya di kosan. Sehari setelah itu saya ke psikiater dan diagnosis depresi dan anxiety. Pacarmu memang pria yang tidak baik. Dia menikmati kamu, dia seperti kumbang yang menghisap madu, setelah madunya dihisap, dia cari bunga lain. Lupakan dia. Dia jahat. Ya. Tapi kamu tidak perlu depresi dan anxiety. Kamu bersyukur tidak memiliki suami seperti ini. Kau masih usia 29 tahun, kamu masih bisa memiliki suami yang baik. Tuhan menolong kamu. Sekarang kau belajar firman, doa bersama Om Era saja. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Saya belajar mengampuni semua kesalahan mantan dan memperbaiki diri serta bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bagus. Saya punya satu harapan untuk balik dengan mantan dan berharap Tuhan dapat menyatukan kembali. Tidak. Tidak untuk pria ini. Apakah boleh saya punya harapan doa ke Tuhan tentang hal ini? Jangan. Ini pria tidak akan membahagiakan kamu. Dan bagaimana caranya ketahui? Tuhan menjawab, tidak perlu kamu mengetahui jawaban Tuhan karena pria seperti ini memang tidak patut menjadi jodoh kamu. Ya, cukup itu. Kamu dengar nasihat Om Eras, nak. Pria ini kejam. Dia bawa pacarnya ke kos kamu lalu besoknya kamu diputus. Ini jahat. Kamu jangan harap pria macam ini. Kamu jangan harap lagi.
usah kau harap lagi. Oke, cukup. Dari ibu rumah tangga usia 35 tahun di Batam dengan 2 anak. Salam Pak Pendeta Erastus, saya salah satu pecinta ABAM dan suara kebenaran meski belum bisa mengikuti secara full. Disebabkan saya mempunyai anak yang kecil-kecil yang sangat lasak gesit. Jalan terus ya. Jadi saya menggunakan HP dan TV buat nonton acara Truth. Terbatas karena kalau saya main HP pasti langsung ditangkap dari tangan saya. Tapi di saat mereka tidur disitulah saya nonton acara Truth meski terkadang tidak tuntas karena mereka langsung bangun. Dan saya seorang ibu yang kurang sabar dalam menghadapi anak yang lasak atau nakal. Jadi sering saya marah dan mukul anak karena saya punya bayi juga. Tidak boleh. Kamu harus menguasai diri. Kalau kamu main mukul dan gampang marah, anak kamu nanti bertumbuh dalam kejiwaan yang rusak. Belajarlah sabar nak, ya. Biar kamu punya bayi bukan alasan untuk marah atau gampang marah. Paham? Nggak boleh. Kalau kamu mau lihat anakmu suatu hari jadi anak yang baik, kamu harus kuasai diri. Tidak mudah meledakkan emosi. Belajarlah sabar, lewat hal ini kamu bertumbuh dewasa. Tapi semenjak sering mendengarkan khotbah Pak Era, saya belajar menahan diri. Bagus. Walaupun sesekali mau nyeplos ngomong ngawur sama anak. Oke. Di situ saya minta ampun lagi sama Tuhan. Umur anak saya 4,5 tahun dan 5,5 bulan. Oh ya Pak, anak kedua ini menurutku dikasih Tuhan. Pas pernah saya mengikuti doa pagi, waktu itu Bapak menyuruh doa masing-masing dan aku minta kepada Tuhan diberi anak kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau tidak tak apa, Tuhan sambil meneteskan air mata. Karena aku pun tak tahu siap atau enggak punya anak lagi. Sebab anak yang pertama sangat susah kuatur, lasak tadi ya. Itulah ucapanku Pak, selang beberapa minggu aku hamil Pak. Dan saat itu aku senang. Tapi sekarang saya mulai bersyukur untuk menghadapi anakku ini. Saya ingin merubah karakterku lewat anakku ini. Bagus. Anak yang lasak merubah karakter ibu. Puji Tuhan ya. Meski terkadang masih sering kesal. Tapi sekarang Pak saya tidak bisa mengikuti doa pagi karena jam tersebut waktu saya menyiapkan bekal untuk suami kerja. Tidak apa-apa. Ya, nanti doa pribadi ya, kalau doa pagi tidak bisa harus menyiapkan bekal suami. Itu pelayanan dan Tuhan senang kamu lakukan hal itu. Ya. Pak, saya punya pertanyaan yang menyimpang dari cerita di atas tadi. Beberapa tahun lalu sepupuku laki-laki meninggal karena kecelakaan. Terus kemarin ada lagi sepupuku meninggal karena kecelakaan tunggal. Pertanyaanku Pak, apakah meninggal karena kecelakaan dikehendaki Tuhan? Bisa iya, bisa tidak. Cara kematian seseorang tidak menentukan keselamatan. Ya, jebret kecelakaan meninggal. Lebih baik daripada sakit 3 bulan, hidup tidak, mati tidak. Itu jawaban saya ya. Apa kecelakaan dikehendaki Tuhan? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi apapun yang terjadi atas orang yang mengasihi Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Bapak dan keluarga beserta tim selalu dalam lindungan Tuhan. Saya orang Batak di Batam Pak, puji Tuhan ya. Kamu keluarga saya juga ya. Kita satu keluarga dan nanti kita ketemu di langit baru, bumi baru. Dari wanita usia 62 tahun sudah cerai. Pak Pendeta Erastus, saya mantan muslim dan sekarang ini saya sangat mencintai Tuhan Yesus sejak 2010 sebagai Katolik. Tetapi saya dibaptis selam dalam Kristus 2021. Saya bercerai saat masih muslim 1989. Dan sejak itu saya hidup dengan dua anak-anak putri dan saya sudah mempunyai 2 cucu. Mereka masih muslim tetapi tidak ada masalah dengan kepercayaan saya sekarang. Saat ini saya sudah mulai konsentrasi penuh belajar firman Tuhan. Dan saya ada pertanyaan yang mana saya ingin kepastian. Apakah benar Ibrani 10:10 mengatakan kita sudah menjadi orang kudus dengan dibaptis 1 kali untuk selamanya dan tidak berdosa walaupun berbuat dosa? Wah,
Karena saya tahu setiap orang percaya setelah dibaptis masih berbuat dosa. Selalu dikatakan bertobat. Karena saya tanyakan kepada 2-3 orang pendeta, ada yang pro dan kontra. Pak Erastus jadi membuat saya bingung nih Pak, kalau saya tanya 2-3 pendeta kontra itu. Karena saya sedang menyiapkan diri sebagai penginjil. Dan saya percaya Pak Erastus dan sudah mengikuti YouTube Pak Eras. Oke. 10 ayat 10 ya. Saya harus membuka Alkitab dulu nanti supaya jawaban saya tidak salah ya. Jawaban saya supaya tidak salah. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Ibu mau melayani Tuhan di hari tua ibu yang sudah usia 65 tahun ya. 62 tahun maksudnya. Oke deh. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke. Yang pertama, baptisan itu lambang kematian ya. Bahwa seseorang dibaptis dengan satu tekad komitmen meninggalkan manusia lama untuk hidup dalam hidup yang baru. Itu berarti setelah dibaptis dia harus belajar meninggalkan cara hidup yang salah. Maka Tuhan katakan baptis mereka, setelah itu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Setelah dibaptis bukannya sudah kudus dalam arti sempurna, harus belajar untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan dikuduskan oleh darah Yesus dan dikuduskan oleh firman dan roh. Yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 10 ini dikuduskan oleh darah. Kematian Yesus di kayu salib menguduskan kita, artinya walaupun kita belum berkeadaan benar-benar kudus, belum berkeadaan benar-benar benar, kita dianggap benar, namanya dibenarkan. Kita dibawa menghadap Allah, kita dianggap sudah menjadi anak Allah yang sah. Tetapi kita harus belajar terus untuk benar-benar menjadi benar. Maka dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Harus belajar firman, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan untuk menjadi benar-benar kudus. Jadi bukan hanya dibenarkan, dianggap benar, tapi juga bisa benar-benar kudus, benar-benar benar. Bukan hanya dikuduskan oleh darah Yesus, tapi juga oleh firman dan Roh Kudus. Oleh firman kebenaran dan Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi jangan kita percaya kalau sudah dibaptis berarti tidak bisa berbuat dosa, walaupun tidak berdosa walaupun berbuat dosa. Ini sesat. Jadi secara de jure, secara hukum, kita ini sudah menjadi anak Allah. Secara de facto belum, karena keadaan kita belum sempurna seperti Bapa. Nah ini yang harus diketahui dengan benar. Nah ibu akan dengar khotbah saya terus, ibu akan bisa mengerti. Saya pernah mengatakan anugerah tidak mengubah kita, artinya kodrat kita yang belum berubah. Karakter lama kita belum berubah. Yang berubah itu relasinya dengan Allah. Relasi dengan Allah berubah, dulu musuh, sekarang menjadi sekutu, menjadi anak Allah. Tapi belum berkeadaan benar-benar benar. Maka kita didewasakan. Ada orang yang comot ayat, maksud saya comot perkataan saya, tidak mengambil seluruh khotbah saya. Ya konyol saudaraku. Ya pasti konyol kalau saya berkata anugerah tidak mengubah saudara, tetapi mengubah relasi. Apanya yang berubah, apa yang tidak berubah? Dengar dulu khotbahnya. Jangan mengambil sepotong lalu menilai. Nah kalau ada orang memungut 1-2 kalimat kita lalu menilai, itu kan sama juga saudaraku. Membuli, merusak nama baik, mencela, dan itu tidak fair. Saudara jangan lakukan itu ya. Itu dilakukan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati di episode yang akan datang.